Dosa itu ada tiga. Yang pertama, manusia berdosa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul pada malam ini termasuk golongan-golongan orang-orang yang suci, termasuk golongan-golongan orang yang bersih badannya, bersih hatinya, dan juga saking bersihnya sampai ke dompet-dompet jadi bersih. Aduh, efek lebaran Ji. Ya, حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رأي آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا ولكل كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى الله جميع القبور الذين يحضرون في هذا البيت، وخصوصا إلى حضرات جميع القبور صاحب البيت من جهة زوج وزوجته. غفر الله لهم. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بالعدد كل ما دون لك. اللهم صل
تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. يا الله يا رب العالمين، اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقاعد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يبلغه فيه الأولون والآخرون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تؤتي منهما من تشاء وترحم منهم من تشاء. فارحمنا يا الله رحمة تؤمن بها رحمة عما سواك واغننا بحلالك عن حرامك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama bersyukur dan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan, terutama kesempatan nikmat Islam, iman, kesehatan wal afiyah, sehingga dengan nikmat itulah kita semua dapat berkumpul kembali, dapat bermuajahah kembali, dapat bermusafahah kembali dalam rangka mencari ridhonya Allah. Walaupun dalam kondisi seperti ini, akan tetapi kita tetap eksis dan semangat untuk mengaji dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini khususnya diaku selaku umatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, 1 bulan sudah Ramadan meninggalkan kita. Jadi oleh karena itu saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, baik dari kesalahan yang terasa maupun yang tidak terasa, kesalahan yang besar maupun yang kecil, kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan juga saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya yang kemarin kita laksanakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dikasih kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak terasa waktu berputar begitu cepatnya. Perasaan kemarin baru masuk bulan suci Ramadan, tiba-tiba udah lebaran. Perasaan kemarin baru lebaran Idul Fitri, tiba-tiba udah mau lebaran Idul Adha. Nggak kerasa lagi, kayak bentar lagi bakalnya mau masuk bulan Ramadan lagi. Iya, walaupun waktu berputar begitu cepat, tapi kan kadang-kadang kita mah pengennya cepet-cepet aja. Kayak contohnya kita udah keluar dari bulan suci Ramadan, keluar dari hari raya Idul Fitri, perasaan pengen cepet-cepet bulan Ramadan aja. Bener nggak teh? Kadang udah masuk Ramadan malah pengen cepet-cepet lebaran. Udah lebaran pengen cepet-cepet puasa lagi, udah puasa pengen cepet-cepet lebaran lagi. Ternyata diteliti-teliti kok bisa seperti ini. Nggak tahu nih, kita mah pengennya THR doang. Hah? Kalau orang lain juga sama, ahli-ahli ibadah, para aulia-aulia Allah, para kiai-kiai sama. Semua juga pengennya cepet-cepet biasa datang ke bulan Ramadan. Tapi kalau beliau-beliau semua mah mikirnya, karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan pengampunannya Allah.
Makanya para aulia Allah mah pengennya cepet-cepet jumpa sama bulan suci Ramadan. Kalau kita pengen jumpa bulan suci Ramadan, karena apa? Hah? Karena pengen cepet lebaran. Ke situ doang aja nilainya mah. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan aja dengan amal ibadah yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan, kemudian diakhiri dengan hari raya Idul Fitri, maka mudah-mudahan kita semua kembali menjadi hamba yang suci. Dengan Idul Fitri itulah menentukan manusia yang berhak mendapatkan Idul Fitri. Karena makna dari Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian, kembali kepada kebersihan, yang dimana ketika manusia beribadah di bulan suci Ramadan, dari mulai awal sampai akhir beliau istiqomah ibadah kepada Allah, maka orang seperti itu berhak mendapatkan Idul Fitri. Karena mohon maaf, semua orang boleh lebaran, semua orang boleh mendapatkan lebaran, tapi tidak semua orang mendapatkan Idul Fitri. Maka yang berhak mendapatkan Idul Fitri itulah orang-orang yang tetap istiqomah fil ibadah wal ubudiyah, menjalankan ibadah kepada Allah dimulai Ramadan awal sampai yang akhir. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul pada malam ini termasuk golongan-golongan orang-orang yang suci, termasuk golongan-golongan orang yang bersih badannya, bersih hatinya, dan juga saking bersihnya sampai ke dompet-dompet jadi bersih. Aduh, efek lebaran Ji. Ya, lebaran ada yang ke Kulon, ada yang ke Wetan, ada yang ke Jawa. Saya pulang nggak? Oh, pulang. Tuh, ke Jawa pulang. Atau kembali bersih lagi pan dompetnya gitu. Tapi nggak masalah. Di samping itu kita mengejar salah satu kejaran kita agar kita termasuk golongan-golongan hamba yang suci dengan cara apa? Dengan cara halal bihalal, bertemu kembali dengan niat meminta maaf dan saling memaafkan. Walaupun meminta maaf dan memaafkan itu tidak harus di bulan Syawal, tidak harus ketika halal bihalal. Kenapa? Karena emang kita dianjurkan buat meminta maaf, kita dianjurkan buat memaafkan. Perlu diketahui mungkin di sini juga udah banyak yang tahu bahwasanya dosa itu kan ada 3. Dosa itu ada 3. Yang pertama, manusia berdosa kepada Allah, berbuat dosa yang dimana dosa itu hanya kepada Allah, berbuat salah yang dimana kesalahan itu berkaitan hanya kepada Allah. Seperti apa? Seperti kita meninggalkan sholat, kita tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita tidak mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, kita tidak melaksanakan ibadah apa yang telah Allah berikan. Itulah yang dinamakan berdosa yang berkaitannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika kita berdosa kepada Allah tapi masih ada harapan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah itu begitu luas. Itu yang pertama. Apa Yang pertama tadi berdosa berkaitannya hanya kepada Allah. Yang kedua, berbuat dosa yang kaitannya kepada Allah dan juga kaitannya kepada hamba Allah. Mana contohnya? Seperti berzina. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Berdosa kepada Allah. Ada salah satu hamba Allah yang ikut berkecimpung, yang ikut andil untuk melaksanakan dosa tersebut. Pan zina begitu. Ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki dapat dosa, perempuan juga dapat dosa. Yang ngajak dapat dosa, yang diajak juga dapat dosa. Kata laki-lakinya, Walid nak Dewi boleh. Yang lagi viral ya. Tapi jujur saya belum pernah itu nontonnya. Nah, itu kayak itu salah satu dosa yang dimana dosa itu hubungannya kepada Allah dan juga kepada hamba Allah. Seperti mana lagi? Mabok, minum khamr, yang bikin khamr dosa, yang beli khamr dosa,
Yang bawa khomernya doang dosa, apalagi yang minumnya mah. Tapi di antara kedua itu, yang tadi pertama sama yang kedua tadi, ketika kita bertaubat kepada Allah, ketika kita meminta maaf kepada Allah, Allah akan menerima taubat kita. Kenapa? Karena sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa kita, ada yang lebih besar daripada itu. Yaitu apa? Pintu pengampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus yang paling sulit ini nomor 3. Yang paling susah itu nomor 3. Maksudnya susah dapat ampunan Allah. Apa? Yang dimana dosa itu berkaitannya tidak langsung kepada Allah, akan tetapi berkaitannya langsung kepada hamba Allah. Mana contohnya? Seperti kita menzolimi orang, seperti kita mencaci orang, memaki orang, memfitnah orang, termasuk ngebohongin orang juga. Itu termasuk dosa gede, yang dimana kalau kita tidak meminta maaf kepada orang tersebut, walaupun kita meminta maaf kepada Allah sampai nangis-nangis, Allah tidak akan menerima ampunan kita, kecuali kita udah minta maaf ke orang itu, lalu orang itu tidak memaafkan, maka dosa kita gugur. Tuh, makanya kata Kangjeng Rasul, ketika nanti di hari kiamat, ja'a yaumal qiyamah min ummati, dari golongan umat Kangjeng Rasul itu ada orang-orang yang sangat rugi luar biasa. Ada orang-orang yang sangat bangkrut luar biasa. Ketika di hari kiamat, ja'a yaumal qiyamah bi salatihim, yang dimana orang-orang itu umat baginda Rasul datang membawa pahala salatnya, wa saumihim, datang membawa pahala puasanya, wa zakatihim, datang membawa pahala zakatnya, wa hajjihim, datang membawa pahala hajinya, wa shadaqatihim, datang membawa pahala sodakohnya. Tapi kok kenapa orang ini disebut manusia yang rugi? Ternyata ketika orang itu mau dimasukkan ke surganya Allah, tiba-tiba ada satu orang yang muncul, yang dimana orang itu berbicara dengan Allah. Kata orang itu, ya Allah, jangan masukkan orang itu ke dalam surga. Kenapa? Karena orang itu selama di dunia pernah menzolimi saya, ya Allah. Akhirnya orang itu pahalanya diambil, diberikan ke siapa? Diberikan kepada orang yang dizoliminya. Udah beres dari itu, ada lagi yang muncul. Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Karena orang itu pernah memfitnah saya, ya Allah. Akhirnya pahala dia diambil lagi, diberikan kepada orang yang pernah memfitnah. Datang lagi orang satu lagi, ya Allah, janganlah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Karena dia selama di alam dunia pernah bikin sakit hati saya, ya Allah. Akhirnya orang itu pahalanya diambil lagi terus sampai pahalanya habis. Pahalanya udah habis, masih ada aja orang yang muncul. Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Orang itu selama di dunia pernah mencaci saya, pernah memaki saya. Akhirnya orang itu tuh yang pernah dicaci, yang pernah dimaki, yang pernah difitnah, yang pernah dibohongin, dosa-dosanya diambil oleh Allah. Diberikan ke siapa? Diberikan kepada orang yang tadi pernah memaki, pernah mencaci, pernah memfitnah, pernah menzolimi, yang selama di alam dunia tidak pernah meminta maaf kepada orang tersebut. Sehingga akhirnya orang itu yang tadinya mau dimasukkan ke surga, akhirnya jadi dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min. Nah, makanya dengan halal bihalal ini, dengan momentum kita kumpul seperti ini adalah menjadi ladang buat kita. Ladang buat apa? Ketika kita meminta maaf ke sesama teman. Saya mau tanya, kemarin tuh lebaran kemarin, kira-kira ini teteh-teteh pada minta maaf nggak ke orang tuanya? Ke saudaranya? Ke tetangga? Ke bos? Ke mantan? Jahat biasa. Kata teteh yang di pojok, di najong katanya. Ada lagi satu lagi yang ngomong katanya, sebenarnya yang sulit itu bukan meminta maaf. Sebenarnya yang sulit itu bukan memaafkan, tapi yang sulit itu melupakan dan menghilangkan rasa sakit yang telah diberikan oleh orang yang hanya memberi harapan tapi tidak memberi kepastian.
Nah, inilah makanya urusan hakul adami urusan hakul adami ini yang paling sulit. Yang paling sulit. Makanya kita selama masih hidup di alam dunia, yuk banyak-banyak meminta maaf. Jadi meminta maaf apa saya bilang tadi, jangan cuma momentumnya di ketika lebaran doang, meminta maaf momentum ketika halal bihalal doang. Hayu, setiap waktu ketika kita bertemu sama orang, maafin gua ya, udah begitu jadi. Setiap waktu ketemu orang, maafin gua ya, paling ditanya sama orang, emang lu mau mati? Tak minta maaf mulu. Ya Allah ya Karim, terus aja minta maaf mah. Kenapa? Karena jangan sampai jasa kita mah meninggal dunia, keluar dari alam dunia, masih menyisakan salah kita kepada orang lain. Karena ketika kita meninggal dunia, pan orang mati mah udah gak bisa berbuat apa-apa. Yang dimana dikatakan oleh hadis baginda Rasul, kullu amalin solihin, atau idza matal insan in qata'a amaluhu illa min talatin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin solihin yad'ulah. Ketika manusia yang hidup di alam dunia itu masih bisa berbuat amal, entah itu amal baik atau amal buruk, tapi ketika manusia itu sudah meninggal dunia, semua amal ibadah itu terputus kecuali 3. Mana yang 3? Yang pertama shadaqatin jariyatin. Amal yang tidak pernah putus itu adalah sedekah jariyah. Mana contoh sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu artinya sedekah yang pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Seperti apa? Contohnya teteh bersedekah kepada pembangunan musola, teteh bersedekah kepada pembangunan masjid, bersedekah kepada pembangunan majelis taklim. Selama itu masjid, itu musola, itu majelis taklim dipakai untuk ibadah, sebanyak apapun orang-orang yang beribadah di itu musola, di itu masjid, di itu majelis, maka teteh yang pernah bersedekah mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang ada di tempat itu. Itu sedekah jariyah. Jadi walaupun kita udah meninggal dunia, sedekah jariyah mah tetap ngalir pahalanya. Mana lagi yang kedua? Yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita dapat ngaji dari guru, contoh, kita ngaji ke guru, lalu kita mengajarkan lagi kepada orang lain. Itu ketika orang lain ngaji, kita dapat pahala. Kok bisa dapat pahala? Karena orang lain bisa ngaji, syariat dan sababiyahnya melewati kita. Itu disebut ilmu manfaat. Dan mencetak ilmu manfaat itu tidak harus ke orang lain, ke anak pun jadi. Tuh, kita punya anak kita ajarin ngaji. Anak kita udah tumbuh besar, ternyata anak kita ngajarin lagi ke anaknya lagi. Itu disebut ilmu manfaat, kayak gitu juga. Nah, pahala seperti itu tidak akan putus sampai kapan? Sampai hari kiamat. Yang terakhir, awwaladin solihin yada'ulah, yakni pahala yang tidak pernah putus sampai hari kiamat walaupun kita telah meninggal dunia, yaitu kita mempunyai anak-anak yang soleh. Makanya pan ini nih, teteh-teteh, pan ini calon-calon ibu dari apa gitu? Iya, maksudnya anak-anak siapa gitu? Iya, maksudnya pan jadi calon-calon ibu nih. Dengan kita ngaji seperti ini pan kita jadi punya patokan bahwasanya seorang ibu yang sejati adalah ibu yang mampu mencetak anaknya menjadi anak yang soleh. Sebab anak yang soleh yang bisa mendoakan kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya telah meninggal dunia, pahalanya tetap ngalir. Nah, makanya mudah-mudahan ketika kita dikaruniai anak, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh. Kadang-kadang pan zaman sekarang orang tuanya pada sengke, pelebah anaknya nggak mau sekolah, diancem, sekolah lu, nggak sekolah mau jadi apa lu, atau jadi orang. Gila, orang nggak sekolah jadi monyet. Udah nggak ada ya. Giliran anaknya nggak mau ngaji, tong bangun ngaji, nggak mau lama, emang kenapa? Ngantuk, ya udah tidur aja. Orang tuh kayak gitu, PA aja kata saya mah. Atuh iya, zaman sekarang udah akhir zaman. Padahal pan kalau misalnya nih punya anak soleh, pan enak jasa. Kenapa saya bilang ketika kita menjadi orang tua punya anak, kita boleh bangga anak kita pintar bahasa Inggris. Kita boleh bangga anak kita pintar bahasa Jerman. Kita boleh bangga anak kita pintar bahasa Mandarin.
Tapi kita harus nangis keluar air mata darah sebagai orang tua kalau punya anak tidak bisa baca Quran. Kenapa saya katakan harus nangis? Karena ketika kita sebagai orang tuanya meninggal dunia, nggak mungkin kita dibacain Yasin pakai bahasa Inggris. Kan begitu ya? Lah iya, Ilo kan orang tuanya lagi sekarat nih, emaknya lagi sekarat, anaknya datang, bukannya baca Yasin malah teriakan, oh my god, my mother, my father, my Salo, my Muna. Atau malaikat si tolol. Begitu ya? Lah coba kita kalau punya anak soleh, orang tuanya lagi sekarat, anaknya datang, indah jasa itu anaknya di samping emaknya sambil baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa ilaihi turja'un. Sadaqallah. Ya tuh kutung enter ilok ngapain habis mau bersyukur lagi. Tuh. Itu iya. Makanya apalagi itu apa orang tua punya anaknya banyak. Makanya Teteh nanti kalau udah nikah punya anak yang banyak 20. Buset lagi. Ih, mending aja punya anak banyak. Lah Ustaz, saya mah nggak mau punya anak banyak lah, punya anak 2 aja, cewek 1, cowok 1. Mending kalau 2 bener semua. Kalau PA semua, iya mending aja punya anak 20. Iya punya anak 20. Edan 10, atau masih ada 10. Punya anak 20, calang 15, masih ada 15. Mending aja punya anak 20 mah. Kalau punya anak 20, tetangga gak ada yang berani sama kita teh. Kata tetangganya jangan ribut sama dia. Emang kenapa? Anaknya 20. Belum bantunya udah 40. Habis kita dikerupuk orang sekampung. Maling, gak bakal berani masuk maling. Bener. Kecuali malingnya PA. Itu jendela dibuka ya dia. Begitu maling masuk, langsung keluar lagi, ditanya sama temennya, apa yang dia ambil? Loh, ini mah rumah, apa yang udah ambil? Emang kenapa? Ini mah rumah isinya anak semua. Di pojok anak, di bawah tangga anak, di dapur anak, di kamar mandi anak. Untung anaknya nggak ada yang kinjak sama gua kata dia. Kalau ada yang kinjak mati kita digebukin. Tuh, minimal kalau nggak 20, minimal 4. Sebab kalau kita meninggal sebagai orang tua, yang gotong yang depan 2, belakang 2, 4 kan ya. Kalau 3 yang gotong ginjet. Lah iya kan. Tapi yang 4 bisa ngaji semuanya. Contohnya punya anak 4. Yang 1 kita sekolahin biar jadi tentara. Yang 1 jadi pengusaha, Bos Riki. Yang ketiga jadi pejabat, biarin dah RT juga. Jadi pejabat ya. Yang keempat kita cetak biar jadi ustad. Tuh, tapi yang 3 bisa ngaji semua. Andai kata punya anak 4, dunianya hebat, akhiratnya hebat, kita yang jadi orang tua bahagia dunia akhirat. Bener gak teh? Contohnya punya anak 4 bisa ngaji semuanya, orang tuanya lagi sekarat. Oh, yang abangnya tadi pertama jadi apa tadi yang pertama? Jadi tentara. Tentara memerintahkan adik-adiknya. Kan tentara mah tegas. Kata tentara, saudara-saudara. Sepertinya emak kita lagi sekarat. Agar meninggalnya husnul khotimah, marilah kita baca Yasin, siap laksanakan. Di samping itu tentara baca Yasin, di samping orang tuanya sambil nangis Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Atau tentara juga hatinya lembut Atau iya, biar kata dia hebat, biar kata dia gagah, keker badannya, pakai baju tentara. Tapi kalau baca Yasin di samping orang tuanya lagi sekarat, atau dia tetap sedih. Jangan ini mentang-mentang tentara, baca Yasin samping orang tua lagi sekarat, tegas kayak upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, waktu orang tuanya langsung koma nggak titik-titik. Betul nggak? Di samping itu ada adiknya yang pengusaha datang baca tabarok. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di samping lagi ada adiknya lagi baca Quran yang bontot, yang jadi ustadz. Di samping kuping kiri emaknya ngebacain talqin, ma ikutin mak, la ilaha illallah. Indah jasa. Ketika orang tua yang lagi sekarat ternyata dibacain Yasin oleh anaknya, ditalkinin oleh anaknya, dipimpin baca la ilaha illallah oleh anaknya, insya Allah orang tuanya juga meninggal dunianya merem. Hah? Ada yang salah? Nah, bener kali. Tapi di samping itu orang tuanya bakal mendapatkan husnul khotimah, yakni kebagusan ketika napas terakhir. Makanya mudah-mudahan
ketika kita kumpul pada malam ini dengan berkahnya ngaji, kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, sehingga anak-anak soleh itulah bisa menolong kita kelak di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya mohon maaf, anak-anak zaman sekarang kalau nggak ada dasar ilmu agama, bahaya. Sebab anak-anak zaman dulu kita sama anak zaman bocah sekarang beda. Kalau anak zaman dulu kita bagaimana, Pak? Lewat depan emak bapak, itu ambil bongkok-bongkok gitu ya. Ma, misi ma, Pak, misi Pak. Begitu ya. Coba anak zaman sekarang kalau nggak dasarnya dididik agama, lewat sama depan orang tuh main gagah ya, Pak. Kadang babanya lagi ngopi, gelas kopi babanya sampai ketendang sama anaknya. Sampai babanya ngomel, kata babanya dasar anak setan. Dibalikin sama anaknya, kalau saya setan bapak apa? Suwe. Makanya itulah kepentingan kita sebagai orang tua mendidik anak agar anak menjadi anak yang soleh. Apalagi kita sebagai orang tua mendidik anaknya dengan cara memasukkan anak ke pondok pesantren. Udah indah biasa. Anak yang ngaji di pondok pesantren, selama anak itu ngaji di pondok pesantren, itu orang tua mendapatkan pahala yang sama seperti anaknya. Anaknya dapat pahala ngaji Al-Quran, orang tuanya yang di rumah lagi ngopi dapat pahala ngaji Al-Quran. Anaknya yang sholat di pondok pesantren, di kobong di pesantrennya sholat, orang tuanya yang lagi tidur di rumah dapat pahala sholat sama kayak anaknya. Bahkan Al-Maghfurlah Abu Yapuci Turtusi Jelongok mengatakan, orang tua yang pesantrenin anaknya, yang ngebodalin anaknya buat pesantren, itu modal yang orang tua keluarin buat anak jadi pesantren, itu modalnya udah cukup buat jadi tiket buat kedua orang tuanya masuk surga. Makanya mudah-mudahan kita mah kelak mudah-mudahan dikaruniai anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka dari itu seperti biasa ya, setelah kemarin kita terseling oleh Lebaran, alhamdulillah kita mengucapkan puji syukur ke Allah bahwasanya kita masih dikasih kesempatan untuk bertemu kembali. Mudah-mudahan kedepannya kita selalu Allah kasih sehat, mudah-mudahan kita kedepannya Allah kasih panjang umur, dan mudah-mudahan terpentingnya kita ditingkatkan di dalam rizki kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir sekelumit kita bahas tentang kitab yang kita kaji seperti biasa, bahwasanya kata baginda Rasul wa qala sallallahu alaihi wasallam, nerusin yang bulan-bulan kemarin, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah taruhum alayya ma alayya salatun. Kata baginda Rasul, sesungguhnya manusia yang lebih utama atau manusia yang lebih dekat denganku yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat nanti, salatukum, adalah dia yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Makanya orang-orang yang di alam dunia banyak baca sholawat kepada baginda Rasul, maka orang itu ahaqqahum bisyafaati, orang itu berhak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mana lagi? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya mahaqqatun. Baginda Rasul nganjurin ke kita, saking sayangnya baginda Rasul kepada umatnya nih, ke kita semua. Itu baginda Rasul ngajarin ke kita, bacalah sholawat kepada baginda Rasul, karena bacaan sholawat itulah mahakotun, bisa menghapus berbagai macam dosa-dosa kita. Itu hebatnya sholawat. Satu lagi, karena ini berhubung malam Jumat. Malam Jumat ya? Malam Jumat. Ini kebetulan hadis selanjutnya, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marratan mahallahu dzunubahu kullaha. Siapa orang yang membaca sholawat di setiap hari Jumat, yang dimaksud setiap hari Jumat itu dimulai malam Jumat. Pan menurut Islam, waktu Islam itu berputaran hari itu dimulai dari ba'da asar. Nah, ba'da asar kayak tadi tuh Kemis sore itu ba'da asar, itu udah masuk Jumat. Nah, dimulai dari waktu itu sampai ke asar Jumat besok nih. Asar hari Jumat itu habis tuh. Nah, kita gunain tuh baca sholawat.
Sholawatnya kayak gimana aja yang pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, nggak apa-apa. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, nggak apa-apa. Nggak kepanjangan, Muhammad, nggak apa-apa. Asalkan jangan Muhammad yang dagang. Atau yang Muhammad kan yang Rasul maksudnya. Berapa kali baca sholawatnya? Arba'ina, yaitu arba'una, yaitu sebanyak 40 kali. 40 kali baca sholawat doang. Nah, kehebatannya apa? Mahallahu dzunubahu kullaha. Maka dengan bacaan sholawat itu di hari Jumat bisa menghapus dosa-dosa kita seluruhnya. Yang dimaksud seluruhnya di situ kan berarti dosa kecil ongko, dosa gede juga ongko. Kita mah pengen dihapus dosa kecil aja kayaknya susah jasa, apalagi dosa gede. Ternyata saking sayangnya baginda Rasul terhadap kita umatnya, ada amalan yakni baca sholawat sebanyak 40 kali di hari Jumat. Itu ternyata bisa menghapus dosa-dosa, seluruh dosa yang ada di dalam diri kita. Bahkan kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, siapa orang yang membaca sholawat di hari Jumat sebanyak 80 kali. Ini di syarahnya ada dijelasin. Siapa orang yang baca sholawat di hari Jumat sebanyak berapa kali teh? 80 Ji. 80 kali di hari Jumat. Itu faedahnya ternyata bisa menghapus dosa selama 80 tahun. Lalu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, bacaan sholawatnya seperti apa?" Maka Rasulullah menjawab, bacaan sholawat itu yang berbunyi adalah Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Segitu doang. Ikutin deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Segitu doang. Selama di hari Jumat kita banyak 80 kali bacanya. Itu 80 tahun dosa kita yang akan datang dihapus oleh Allah. Nah, makanya hebatnya sholawat. Dia mah baca sholawat nggak ada kewajiban kudu pegang wudu. Membaca sholawat nggak ada kewajiban harus ketika lagi suci. Nah, ketika teteh yang sedang haid, ketika teteh yang sedang tidak punya wudu, ketika teteh yang sedang lagi di jalan, baca sholawat itu masih diterima. Dan hebatnya lagi, sholawat itu pahalanya bisa kita maksudkan, bisa kita tujukan. Contoh ini mah, orang tua kita udah nggak ada, tapi kita pengen ngasih hadiah ke orang tua. Dengan apa? Dengan ini nih sholawat. Pan ini udah jelas, hadisnya jelas. Siapa orang yang baca sholawat sebanyak 80 kali di hari Jumat, maka itu sholawat bisa menjadikan apa? Dihapusnya dosa selama 80 tahun. Tuh, kita khususi. Sebelum kita baca sholawat, niatin di dalam hati. Niat saya baca sholawat yang dimana pahalanya ditujukan buat orang tua saya yang bernama Anu bin Anu. Udah, habis itu baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hitungin aja, sebanyak 80 kali. Dan hebatnya ini, yang bikin menariknya, yang dimaksud 80 kali itu bukan makomil wahid. Bukan sekali duduk kita baca sampai beres 80 kali, bukan. Yang penting dimulai dari malam Jumat sampai Jumat sore. Mau kita Kemis tadi mulai itu 5 kali, diterusin malam-malam 5 kali, besoknya pagi misalnya 80 langsung, itu gak apa-apa. Tuh, itu yang bikin menariknya. Makanya usahainlah sedikit-dikit kita ngasih hadiah buat orang tua kita, ngasih hadiah ke saudara kita, ngasih hadiah kepada orang-orang yang telah baik kepada kita. Dengan hadiah apa? Kita hadiahkan dengan pahala sholawat kepada Kangjeng Rasul Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mudah-mudahan dengan banyaknya kita baca sholawat, kelak kita semua yang hadir pada malam hari ini dikumpulkan bersama baginda Rasul di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir kita ngedoa sama Allah, mudah-mudahan dengan berkahnya kita berkumpul dalam rangka ibadah, mudah-mudahan kita semua
disehatkan oleh Allah. Wabil khusus Ariki sekeluarga, mudah-mudahan Allah kasih sehat panjang umur, Allah tambah barokah milik rizkinya. Kita juga semuanya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah tambah barokah milik rizkinya. Dan mudah-mudahan semua kita yang hadir pada malam hari ini kelak kita semua akhir hayatnya husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tsumma qala wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.